yang bergerak di bidang agribisnis terpadu, terutama kelapa sawit dan tebu. Berdiri sejak 1973, TBLA merupakan bagian dari Sungai Budi Group, salah satu grup bisnis tertua dan terbesar di sektor agroindustri Indonesia. TBLA memiliki rekam jejak panjang dalam menyuplai bahan pangan dan energi domestik melalui produk strategis seperti minyak goreng, sabun, dan biodiesel. Keberadaan TBLA sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional, menjadikannya pemain kunci dalam ekosistem ekonomi Indonesia. TBLA telah menerapkan prinsip ESG dalam operasionalnya. Beberapa langkah nyata. Yang pertama, pengelolaan limbah pabrik dan limbah cair. Yang kedua, sistem penghematan energi di kilang. Dan yang terakhir, konservasi biodiversitas di sekitaran perkebunan. TBLA juga telah mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO yang merupakan bukti pengakuan standar praktik keberlanjutan nasional dan internasional. Industri kelapa sawit tidak lepas dari tantangan eksternal seperti fluktuasi harga CPO di pasar dunia, konflik geopolitik misalnya perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok global, dan yang terakhir regulasi ESG ketat dari negara maju seperti Uni Eropa yang menuntut bukti keberlanjutan dalam seluruh proses produksi. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan penggunaan biodiesel untuk kendaraan bermotor dan industri. Hal ini menciptakan pasar baru yang besar dan stabil bagi produsen biodiesel seperti TBLA. Fakta pentingnya, potensi pasar mencapai 13 juta kiloliter per tahun. Program biodiesel menyerap CPO dalam jumlah besar dan juga mendukung penguatan hilirisasi industri sawit. Dengan kapasitas produk dan pengalaman, TBLA berada di posisi strategis untuk menjadi pemasok utama bahan bakar nabati dalam negeri. TBLA bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah tinjauan industri. Industri kelapa sawit di Indonesia adalah yang terbesar di dunia, dikuasai oleh emiten-emiten terbesar dengan modal bisnis yang beragam, mulai dari hulu yaitu budidaya sawit hingga integrasi vertikal di produk hilir. Yang pertama ada PT Astra Agro Lestari Tbk yang berkode saham ALI dengan kapitalisasi pasar 7,768 triliun. ALI ini dikenal sebagai perusahaan terintegrasi dengan fokus kuat pada ekspor produk CPO dan minyak gorengnya. Berikutnya ada PT Sinar Mas Agro Research and Technology Tbk atau SMAR dengan market cap mencapai 10,282 triliun. Smart juga merupakan pemain terintegrasi yang sangat dominan di pasar domestik, terutama untuk produk minyak goreng dan biodiesel. Kemudian PT Sawit Sumber Mas Tbk berkode SSMS dengan kapitalisasi pasar terbesar di antara kelompok ini, yaitu 12,328 triliun. Ketinggalan PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG dengan market cap 9,910 triliun. Lalu Lampung Tbk dengan kode saham TBLA, meskipun dengan kapitalisasi pasar 3,705 triliun, TBLA memiliki hilirisasi yang sangat kuat dalam produk seperti minyak goreng, gula, dan biosel, bahkan menjadi mitra penting program B5 pemerintah. Jelas terlihat, industri kelapa sawit Indonesia ini sangat dinamis. Setiap emiten memiliki keunggulan dan strategi uniknya masing-masing, membentuk landscape persaingan yang menarik dan terus berkembang. Mereka semua berperan penting dalam perekonomian nasional. Menariknya, TBLA menempati posisi yang sangat strategis sebagai pemain hilir sawit yang terintegrasi. Selanjutnya adalah kinerja keuangan dari TBLA. Pertama ada return on equity atau ROE. TBLA mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 dari 12,2% di 2021 menjadi 7,5%. Untungnya ada sedikit pemulihan di tahun 2024 menjadi 8,3%. Selanjutnya ada net profit margin juga menunjukkan tren penurunan dari 5% di tahun 2021 menjadi 4% di 2023 dan kemudian stabil di angka 4% pada tahun 2024. Begitu pula dengan earning per share atau EPS sempat turun tajam di tahun 2023 menjadi 104,86, namun kembali naik di tahun 2024 ke 116,18 meski belum menyamai level 2021 sampai 2022. Untuk selanjutnya, mari kita lihat likuiditas dan solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.
Yang pertama ada current ratio yang mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, menunjukkan sedikit penurunan dari 1,45 di 2021 menjadi 1,28 di tahun 2023, menunjukkan likuiditas yang sangat melemah selama periode ini. Terakhir, kita akan memeriksa mengenai arus kas, yang mana ini merupakan kesehatan dari finansial TBLA. Yang mana yang pertama adalah arus kas operasi TBLA yang cukup kuat dan positif hingga tahun 2022. Namun ada perubahan signifikan di tahun 2023, di mana arus kas operasi berbalik negatif sebesar minus 1.053 miliar. Bersyukurnya di tahun 2024 arus kas operasi kembali positif menjadi 917 miliar. Meski demikian, angka ini masih di bawah level 2021 dan 2022, menunjukkan pemulihan arus kas yang belum sepenuhnya stabil. Dari analisa ini kita bisa melihat bahwa TBLA menghadapi tekanan profitabilitas dan arus kas di tahun 2023, namun menunjukkan tanda-tanda pemulihan di tahun 2024. Stabil dan efisien operasional akan menjadi kunci keberlanjutan di tahun-tahun mendatang. Secara keseluruhan, analisis keuangan TBLA menunjukkan adanya tantangan di tahun 2023 di hampir semua metrik profitabilitas dan arus kas. Namun, pemulihan mulai terlihat di tahun 2024, khususnya pada profitabilitas dan arus kas operasi, serta perbaikan dalam struktur permodalan. Investor perlu terus-menerus memantau kestabilan pemulihan ini di masa mendatang. Selanjutnya adalah metode valuasi pada saham PT Tunas Baru Lampung. Kita akan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu discounted cash flow dan relative valuation, yang terinspirasi dari metode Damodaran. Mari kita mulai dengan discounted cash flow. Metode ini memperkirakan nilai perusahaan berdasarkan arus kas masa depannya. Untuk Tunas Baru Lampung dengan rata-rata free cash flow to firm sebesar 850 miliar, lalu weighted average cost of capital sebesar 12%, dan expected growth sebesar 4%. Yang konservatif, hasil valuasinya sangat menjanjikan. Setelah penyesuaian dengan utang bersih dan jumlah saham, nilai ekuitas Tunas Baru Lampung diperkirakan mencapai 10,6 triliun. Ini berarti target harga sahamnya sekitar 1.750 per lembar, naik 45,8% dari harga pasar saat ini sebesar 1.200. Angka ini menunjukkan margin of safety yang kompetitif dan peluang pertumbuhan jangka panjang, bahkan di tengah ketidakpastian pasar. Pertumbuhan 4% dipilih karena kapasitas ekspansi Tunas Baru Lampung, terutama di bisnis biodiesel. Dan WACC sebesar 12% sudah memperhitungkan risiko pasar dan karakteristik agribisnis. Hebatnya lagi, arus kas operasi Tunas Baru Lampung membaik sangat pesat, dengan arus kas positif sebesar 917 miliar di tahun 2024 setelah tekanan di tahun sebelumnya. Ini menunjukkan pemulihan bisnis yang sangat nyata. Selanjutnya, mari kita lihat pendekatan relative valuation. Kita akan bandingkan Tunas Baru Lampung dengan emiten sawit sejenis seperti AALI, Smart, DSNG, dan SSMS. TBLA memiliki PE rasio sebesar 10 kali dan PBF rasio sebesar 1,2 kali. Angka ini di bawah rata-rata industri yang 11 kali untuk PE rasio dan 1,3 kali untuk PBF rasio. Ini menunjukkan pasar sebelumnya penuh menghargai potensi Tunas Baru Lampung, apalagi jika dibandingkan dengan SSMS dan AALI yang valuasinya lebih premium. Selanjutnya adalah ringkasan investasi pada PT Tunas Baru Lampung. Tunas Baru Lampung menunjukkan profil investasi yang tangguh, mampu menjaga stabilitas kinerja di tengah fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian global. Keunggulan utama Tunas Baru Lampung terletak pada strategi hilirisasi berbasis energi terbarukan, khususnya melalui program biodiesel B35. Selain itu, diversifikasi produk ke biodiesel dan sabun tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memperluas jangkauan pasar mereka. Sekarang, mari bicara valuasi. Berdasarkan analisis discounted cash flow dan rasio relatif, saham Tunas Baru Lampung menunjukkan diskon harga yang signifikan. Ada potensi kenaikan harga sekitar 45,8%.
Dengan metrik keuangan yang kuat, strategi korporat yang cerdas, dan prospek industri yang menguat, TBLA layak mendapatkan rekomendasi investasi dengan metode strong buy. Ini adalah saham yang relevan.